Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Kabair, dan kita masuk pada dosa besar yang ke-69, putus asa dan merasa pesimis dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca dulu kitabnya, baru kita jelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Dan Allah juga berfirman, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Dan Allah juga berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa husnudzan billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang pertama dalam surah Yusuf, ayat 87 ini sebenarnya mengkisahkan tentang kisah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam kehilangan anak yang dicintainya, Nabi Allah Yusuf, karena kezaliman saudara-saudaranya, kemudian mereka membuat cerita karangan, berita hoax tentang kematian Nabi Allah Yusuf. Sebenarnya Ya'qub tahu bahwa mereka berdusta. Makanya kemudian Nabi Allah Ya'qub mengatakan, ya bunai idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tai'asu min rauhillahi innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian cari berita tentang Yusuf dan saudaranya, maksudnya Binyamin. Karena ketika itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika sudah menjadi orang yang sukses di Mesir, kemudian terjadi paceklik di mana-mana, akhirnya kemudian datang dari berbagai macam daerah termasuk Palestina yang akhirnya menukar barang-barang berharga dengan makanan ke Mesir. Lah Yusuf ketika itu sudah berhasil menjadi orang besar di Mesir dan menahan Binyamin. Makanya kesedihan Nabi Allah Ya'qub bertambah-tambah. Sudah kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan pula putranya yang satu. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, pergilah kalian cari berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan mereka orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa berputus asa itu adalah ciri khas orang kafir. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka tidak mungkin berputus asa.
Lalu apa penyebabnya orang itu bisa putus asa? Ada dua penyebabnya. Kenapa orang itu bisa berputus asa? Terutama putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, an yusrif al-'abdu ala nafsihi wa yatajarra 'ala al-maharim fayasiru 'alaiha wa yusammimu 'ala al-iqamati 'ala al-ma'siyati wa yaqta ta'amahu min rahmatillahi azza wa jalla. Pertama, karena seorang hamba itu selama hidupnya selalu melampaui batas. Dia terjang semua kemaksiatan. Dia habiskan waktu-waktunya hanya untuk melakukan kejahatan, dan dia hobi melakukan dosa. Sehingga ketika itu yang dilakukannya, maka maksiat akan jadi kebiasaannya. Ketika itu dia menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diinginkan syaitan. Seseorang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya ketika sudah terlampau banyak maksiat yang ia lakukan, berakhir apa? Dia merasa tidak layak maksiatnya itu diampuni Allah. Karena sudah terlalu banyak dosanya, berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengampuninya. Akhirnya putus asa, lanjut pula dia melakukan dosanya. Dan ini bahaya. Karena berputus asa itu lebih bahaya dibandingkan dosa yang dilakukannya. Karena putus asa itu menghalangi taubat. Asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebab kedua, perasaan takut yang bersangatan. Perasaan takut yang bersangatan sehingga imannya lemah. Ketika kemudian dia merasa takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membuka pintu rahmatnya, dari situ mulailah dia berputus asa. Seolah-olah hidupnya tidak ada guna. Boleh jadi karena banyaknya masalah dalam kehidupannya. Mungkin faktor kesehatan, mungkin faktor ekonomi, mungkin faktor yang lainnya. Terutama sakit yang dideritanya. Sehingga banyak orang yang kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah itu sedang mengazab dirinya dan tidak dianggapnya itu sebuah ujian bagi dia. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala dianggap azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah ini bahaya. Dua perkara inilah yang menyebabkan kenapa manusia berputus asa. Tentu muaranya adalah karena suudzon billahi azza wa jalla, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemicu orang berputus asa. Adapun sebab-sebab yang muncul di masyarakat umumnya, kenapa orang bisa putus asa itu, Bu? Pertama, ya tadi karena masalah penyakit. Mungkin ada orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penyakit yang berkepanjangan. Dia sudah berusaha untuk berobat ke sana kemari, ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu, dokter pun sudah angkat tangan mengobatinya. Akhirnya dia hanya bisa terbaring, duduk di kursi roda, tidur pun harus diangkat orang, makan pun harus disuapi, ke kamar mandi pun harus dituntun, dan begitu seterusnya. Belakangan akhirnya dia putus asa dan memilih lebih baik mati dibandingkan hidup. Dan itu banyak. Karena orang kalau sudah sakit parah itu, Bu, setan lebih dekat kepada dia. Jangan sampai kemudian orang yang sakit parah itu kemudian mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Itu yang tidak dimau syaitan. Makanya syaitan tidak akan meninggalkan orang yang sakit.
apalagi sakitnya parah, apalagi sakitnya sampai menuntun kepada ajalnya. Kalau bisa orang ini diakhiri dengan sul khatimah, diwaswasilah kemudian oleh syaitan bahwa orang seperti kamu ini sudah tidak berguna, merepotkan orang. Tidak kau lihat kasihan orang-orang yang hari-hari menunggumu, mengobati kamu dengan sabarnya mereka, akhirnya gara-gara kamu mereka direpotkan semuanya. Mulailah setan membisikkan itu seperti itu. Kemudian dibayangkan macam mana kalau mulai ditinggalkan satu persatu kawan-kawannya, orang tercintanya, anak-anaknya, enggak mau membiayai lagi, mengobati lagi, macam-macam tuh setan itu akan masuk tuh. Sampai betul-betul orang ini putus asa, akhirnya lebih baik mengakhiri hidupnya atau lebih baik mati dibandingkan hidup. Putus asa. Dia tidak tahu bahwa di balik sakit itu ada nikmat, bisa menggugurkan dosa, bisa mengangkat derajat. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sembuhkan itu sebab kalau sembuh bisa saja dia maksiat, bisa saja dia jahat, bisa saja kemudian dia melakukan dosa yang pernah dulu dia lakukan. Banyak hikmahnya. Karena ada orang-orang yang Allah tidak sembuhkan itu karena kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang kita anggap jelek itu baik pula di hadapan Allah. Ini yang pertama yang banyak di masyarakat. Gara-gara sakit orang itu putus asa. Kemudian perkara yang lain yang menjadikan kemudian banyak manusia itu berputus asa karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi, susah mencari ekonomi. Kerja sana enggak beres, kerja situ tak beres. Dan dia tidak sabar. Ditambah-tambah kecintaan kepada dunia itu lebih dibandingkan kecintaan kepada akhirat. Angan-angannya tinggi, ingin kaya, ingin sukses, ingin itu, ingin ini gitu ya. Tapi tidak dibarengi dengan tawakal ia kepada Allah dan mengambil sebab. Dijauhinya pula akhirat, dikejarnya pula dunia, dunia yang dikejar pula tak dapat-dapat. Tetap aja dia miskin, tetap saja dia sewa, usir sana usir sini dan begitu seterusnya. Ini terkadang orang-orang seperti ini kalau lemah imannya, lemah jiwanya, tidak sabar, ini bisa putus asa. Betapa banyak orang-orang yang kemudian kekurangan ekonomi, banyak yang dibiayai, tidak sabar, setan masuk, ngasih was-was, berakhir dengan apa? Membunuh dirinya. Bagus bunuh diri aja lah aku katanya. Dan itu kita lihat dalam berita. Hari-hari kita melihat berita di YouTube, di televisi, di koran-koran, ada orang yang mati setelah diselidiki rupanya bunuh diri. Bahkan mengajak pula keluarganya untuk bunuh diri. Bahkan dibunuh pula tuh anak-anaknya supaya mati sama-sama. Ini kan bahaya Bu kalau orang sudah putus asa seperti ini. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun putus asa itu karena berkawan dengan orang-orang yang putus asa juga atau Bu. Ibu jangan berkawan dengan orang yang berputus asa, nanti jadi putus asa juga jadinya. Berkawanlah dengan orang-orang yang punya cita-cita tinggi, orang-orang yang bisa menasihati supaya bangkit kehidupan kita, dengan orang-orang baik. Ini berkawan dengan orang putus asa, jadi putus asa lah jadinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di antara sebab di masyarakat ya tadi, boleh jadi mungkin dia terlampau banyak dosanya, semua maksiat sudah dikerjakannya, semua kemungkaran sudah dilakukannya. Ketika hidayah sampai di hatinya, mulai dia berpikir untuk tobat, tapi tak jadi tobat, takut dengan dosanya, dan dia tidak yakin bahwa pintu tobat itu terbuka lebar-lebar. Lah kalau yang seperti ini sudah bahaya.
karena seolah-olah dia sendiri yang menutup pintu tobat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam ayat ini, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Subhanallah, indahnya kita ini punya Tuhan. Tahu hamba-hambanya, kita-kita ini manusia, ada yang bermaksiat kepada Allah itu luar biasa. Menghina Allah, mengatakan Allah itu memiliki anak atau diperanakkan, mengatakan Allah itu miskin, kami yang kaya, istihza dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah masih sayang dengan kita dan masih memanggil kita dengan sebutan hambanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Padahal kalau ibu punya kawan, kalau lagi baik itu kan Bu, pasti panggilannya baik juga kan Bu. Pamannya orang namanya Fulan, pasti ibu akan memanggil wahai Ummah Fulan, gimana kabarmu? Coba kalau lagi dendam sama si Umi Fulan itu, nggak mungkin ibu memanggil dengan panggilan sopan kan Bu. Terkadang karena terdorong dendamnya kita sama dia, sakit hatinya kita sama dia, terkadang terlontar kata-kata kan, entah kemudian dibilang-bilang binatang lah kan begitu, setan lah, kurang ajar dan begitu seterusnya kan. Tapi Allah tidak sama dengan hambanya. Walaupun kita durhaka sedurhaka-durhakanya kepada Allah, ada yang menyekutukannya, tetap Allah memanggil kita dengan sebutan ya ibadi. Saking sayangnya, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Allah tidak menyebutkan dosanya. Allah tidak mengatakan wahai hamba-hambaku yang berzina, wahai hamba-hambaku pencuri, wahai hamba-hambaku yang minum khamar, yang berjudi, yang berghibah, yang membunuh. Tidak, Allah tidak sebutkan dosanya. Allah hanya mengatakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Santun, lembut ucapan Allah kepada kita, supaya mengambil hati-hati kita agar terbuka bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua masalah di bumi ini Bu, semua ada solusinya. Semua permasalahan yang kita hadapi ini semua ada solusinya. Makanya besarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarkan harapan kita, jangan kecilkan harapan, besarkan harapan. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu teramat sangat luas kepada kita. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, kelak pada hari kiamat ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika di dunia dia banyak melakukan dosa, tapi dosanya tidak sampai kesyirikan. Ya, dosa-dosa yang biasa dilakukan manusia. Dipanggillah orang ini di halayak orang ramai, kemudian diletakkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan tabir, sehingga manusia sebanyak itu yang ada di padang mahsyar tidak bisa memandang dia. Allah tutupi dengan tabirnya. Mulailah kemudian dia diajak dialog oleh Allah dan mengatakan, ya fulan, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Wahai fulan, kau masih ingat kau melakukan dosa ini itu dan begitu seterusnya? Maka hamba ini mengatakan, iya, aku masih ingat. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terus menyebut dosa-dosanya, dia menyangka dia akan binasa, dia menyangka dia akan hancur dan tidak mungkin ada kesempatan masuk surga. Terlampau banyak dosa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, macam mana pendapatmu? Maka dia mengatakan, celaka aku ya Rabb, pasti aku akan binasa. Kata Allah, lalu apa yang kau harapkan dari dosa-dosamu ini? Maka orang ini mengatakan,
tidak ada yang kuharapkan kecuali ampunan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fulan laqad satartuka fid dunya wa aghfiru lakal yauma. Wahai fulan, ingat enggak kau ketika melakukan dosa di dunia itu, aku tutup aibmu. Aku tutup aibmu, dan sekarang di akhirat ku ampuni pula dosa-dosamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayangnya dengan kita. Di dunia Allah tutup aib kita, di akhirat pula Allah ampuni pula dosa-dosa kita. Dan itulah sayangnya Allah kepada kita, menutup dosa kita. Kalau seandainya Allah bongkar aib saya, Allah bongkar aib ibu, dan Allah bongkar aib manusia, dan Allah letakkan setiap dosa itu bau, tentu tidak ada orang yang duduk di samping orang lain selamanya. Pasti habis. Jangan lagi cerita semua aib dibongkar, satu aib saja dibongkar. Satu aib dibongkar. Kita ini kadang-kadang sudah malu, sudah ngedon duluan kan, Bu. Contoh babanya, ibu kalau depan suami ya baik gitu ya, muji suami. Kemudian ibu ngomonglah sama kawannya tentang keburukan suaminya. Padahal ibu sudah ngomong sama kawannya, jangan bilang-bilang ya, nanti suami saya dengar. Tahu-tahu entah dari mana berita itu sampai pula di telinga suami. Marah suami. Apa gak malu kan, Bu? Oh, selama ini rupanya begini, begitu, tak ada uang belanja. Itu ya. Itu baru satu tuh. Macam mana kalau aib kita dengan tetangga, aib kita dengan kawan pengajian, aib kita dengan orang tua, dengan kerabat, dengan apalah kan begitu, dibongkar oleh Allah. Enggak mungkin orang itu mau hidup tuh, Bu. Pasti orang bisa mati berdiri tuh. Tapi Allah itu Rahim, Maha baik kepada kita. Rahmatnya maha luas kepada kita. Allah tutup aib kita. Terkadang ada dosa-dosa yang kita lakukan, orang tidak ada yang tahu kan. Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membongkar dosa-dosa kita? Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan di akhirat Allah berikan kesempatan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sudah ditutup aibnya di dunia, dihapuskan pula dosa kita di akhirat di hadapan Allah. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang putus asa karena sudah berdoa meminta kesembuhan, meminta ekonomi, meminta keturunan, dan macam-macamnya lah dalam urusan dunia, tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia pun putus asa. Padahal keinginan kita ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah tidak lantas mengabulkan doa kita, Bu, itu ada hikmah besar yang kadang-kadang kita tidak tahu dan tergesa-gesa ingin dikabulkan setiap permintaan kita. Makanya kemudian diperlukan sabar di sini. Karena dengan tidak lantas dikabulkan setiap permintaan kita, kita sakit ingin sembuh tidak kunjung sembuh. Kita miskin ingin cukup tak juga cukup-cukup hidupnya. Kita ingin punya anak, terus usaha ke sana kemari tapi tak kunjung juga punya anak. Apa hikmahnya? Kenapa Allah tidak langsung mengijabah doa-doa kita? Supaya kita diajari dengan sifat sabar. Sifat sabar, supaya kita dilatih agar kita menjadi orang penyabar. Dan sabar itu ibadah yang luar biasa, yang kalau dilakukan pahalanya tidak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan balas orang-orang yang mereka itu senantiasa bersabar dengan balasan tanpa batas.
Jadi ambil hikmahnya. Kenapa Allah tidak cepat mengabulkan doa kita? Oh, mungkin kita ini disuruh sabar. Dan sabar itu ibadah yang luar biasa, itu ibadahnya para nabi. Atau kita berpikir bahwa semua ada hikmahnya, semua ada kebaikannya. Kenapa ya saya sudah berdoa terus kok tidak dikabul-kabulkan? Saya sudah usaha terus. Kata Ustaz disuruh begini, aku amalkan begini. Kata Ustaz disuruh mengamalkan itu, aku sudah aku amalkan itu. Duhanya sudah, tahajudnya sudah, puasanya sudah, sedekahnya sudah. Kok tidak kunjung-kunjung juga lah ini penyakit hilang? Kok aku ini hidupnya kayak gini-gini terus gitu ya? Ingat, semua ada hikmahnya. Ketika Allah mencegah, ketika Allah memberi, itu semua ada hikmah, dan di balik hikmah itu pasti kebaikan. Karena Allah yang mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, boleh jadi apa yang kita anggap baik itu atau yang kita anggap buruk itu rupanya baik pula bagi Allah. Dan apa yang kita anggap baik rupanya buruk pula lah bagi kita. Kemudian juga terkadang kehendak Allah kepada kita itu itu lebih baik daripada kehendak kita untuk kita sendiri. Itu harus dipahami itu, Bu. Apa yang kita kehendaki belum tentu baik untuk kita, tapi apa yang Allah kehendaki untuk kita dipastikan baik. Mungkin Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain dengan kita kan, Bu. Ada orang yang dipecat dari perusahaannya, di PHK, kemudian dijelek-jelekin lagi, dihina lagi, dibuli lagi, dipermalukan lagi dengan kawan-kawannya. Tapi dia sabar. Dia berpikir, boleh jadi Allah punya skenario lain untuk saya. Enggak usah dipedulikan, enggak usah dipikirkan. Boleh jadi dengan keluarnya kita dari situ Allah sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih baik. Mungkin ini sudah kehendak Allah, dan kehendak Allah kepada kita jauh lebih baik dibanding kehendak kita sendiri kepada kita. Itu yang harus dipahami di sini, supaya jangan putus asa gitu maksudnya. Ibu ada masalah dengan suami ini itu macam-macam. Sabar, ini sudah takdir. Mungkin ada kebaikan di balik ini. Yang jelas kita terus berdoa, mencari sebab, sandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Jangan menyandarkan kepada sebab, jangan menyandarkan kepada ikhtiar kita. Sandarkan semua kepada Allah. Percuma kita menyandarkan kepada ikhtiar kita, karena belum tentu ikhtiar kita berhasil. Tapi kalau Allah sudah menghendaki dengan takdir yang dituliskannya, pasti berhasil. Walaupun ikhtiarnya biasa-biasa saja. Karena yang pertama itu menyandarkan kepada Allah. Adapun ikhtiar itu nomor 2 sebagai sebab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi ketika ibu berdoa meminta sesuatu kok enggak dikabul-kabulkan ya. Minta sembuh tetap sakit, minta kaya tetap miskin. Boleh jadi seperti sabda Nabi, imma an tu'ajjila lahu da'watu wa imma an yaddakhiruha lahu fil akhirah wa imma an yasrif anhu minas su' mithlaha. Boleh jadi Allah menyegerakan keinginan kita, atau Allah sengaja menabung keinginan kita untuk kelak mengangkat derajat kita di sorga, atau Allah memalingkan kita dari keburukan sehingga permintaannya tidak diberi, tetapi pengabulan yang lain pula yang diberikan kepada Allah berupa dijauhkan dari keburukan. Ya, mungkin ibu miskin tapi ibu sehat. Ya. Karena banyak orang kaya penyakitnya banyak. Ya, mungkin kita kekurangan ekonomi tapi rumah tangga tenang. Anak-anak soleh dan solehah, suami juga soleh. Lihat orang-orang yang berduit itu acak-acakan hidupnya.
Bahkan beberapa minggu yang lalu seorang ustaz tuh, kawan saya bu, cerita, "Ustaz tahu nggak tuh rumah yang bagus sebelah tuh?" "Tahu?" Nggak tahu saya." "Kenapa tuh?" "Itu semalam baru curhat sama saya. Setiap malam saya tidak bisa tidur, mau dibunuh suaminya," katanya. Lihat, yang kita nampak dohir rumahnya bagus, kendaraannya bagus, dua-duanya kerja, hidupnya tak tenang. Setiap malam istrinya itu was-was karena mau dibunuh suaminya tuh. La ilaha illallah. Ya. Jadi harus dipahami, dan para nabi juga ketika berdoa tidak lantas kok dikabulkan. Nuh, bayangkan 950 tahun dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, hidayah kepada kaumnya, dikabulkan? Tidak, kan ada hikmah. Hanya sedikit yang mengikuti Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria bertahun-tahun dia berdoa minta keturunan, setelah tua baru dikasih keturunan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Maka ambil hikmahnya. Boleh jadi sakit yang tidak disembuhkan itu supaya kita jangan maksiat, supaya kita jangan berbuat jahat, supaya kita tidak terjerumus kepada kemungkaran yang terulang, yang sebelum kita sakit kita biasa melakukannya. Intinya bahwa jangan putus asa. Teruslah menanamkan keikhlasan kita dalam doa. Kemudian bertakwalah kepada Allah, karena takwa itulah yang bisa menghilangkan semua masalah hidup kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan carikan setiap permasalahan jalan keluarnya. Dan jauhilah hal-hal yang bisa tercegahnya permintaan kita kepada Allah. Kenapa ya saya kok berdoa terus, ada usaha juga, enggak juga dikabul-kabulkan? Boleh jadi mungkin kita ada penghalang-penghalang doa, masih makan yang haram, masih minum yang haram, masih kerja di tempat-tempat kerja haram, atau doanya isinya ada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Coba terfikir ke situ. Jadi banyak hal perkara kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita. Tapi yang jelas bahwa jangan putus asa. Yakini bahwa di dalam ketidak dikabulkannya doa kita itu, atau diakhirkannya pengabulan doa kita itu, karena ada hikmah yang besar, dan itu sebuah kebaikan, karena pilihan Allah itu pasti terbaik untuk kita. Belum tentu pilihan kita lebih baik daripada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini bangkit dan mampu menghadapi keputusasaan? Satu, Bu, mantapkan keimanan kita kepada takdir. Ini penting. Mantapkan keimanan kita kepada takdir. Di mana Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 22, Bu. Tidak ada satupun bencana yang menimpa di bumi, dan tidak pula bencana yang menimpa kepada kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakan musibah itu. Dan itu mudah bagi Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak suka setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Artinya, kalau kita ingin bangkit dari keterpurukan, yakin dengan takdir. Semua sudah ditakdirkan. Kaya ditakdirkan, miskin juga takdir. Sehat takdir, sakit takdir. Semua sudah ditakdirkan. Kalau itu keyakinannya, apapun kekayaan yang sampai kepada kita, tidak kita membuat bahagia dan besar kepala. Ataupun kemiskinan yang melanda kita, kita tidak menjadikan ciut dan kecil hati, karena semua sudah dicatat, mau diapakan? Ya, pasrahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada Allah, sebagaimana hadis yang dicantumkan muallif di sini, di mana Nabi SAW mengatakan di sini, la yamutanna ahadukum illa wa huwa husnudzan billah. Janganlah kalian mati kecuali kalian harus berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka dengan Allah, jangan berburuk sangka. Jangan katakan kenapa si aku aja yang sakit, kenapa tetangga sehat terus. Kenapa si anak-anakku saja yang nakal, kenapa anak tetangga bagus. Kenapa si usahaku yang gulung-gulung tikar, kenapa yang tetangga itu bentang-bentang terus. Umpamanya, jangan, itu suudzon namanya. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadhunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Mereka menyangka yang tidak-tidak terhadap Allah seperti prasangka jahiliyah. Tidak boleh. Semua ada hikmah kebaikannya. Yang ketiga, panjatkan doa terus. Jangan pernah bosan berdoa. Seberat apapun masalah, berdoa. Seberat apapun masalah, berdoa. Terus berdoa. Sampai pun kehilangan tali sendal, kata Rasul, berdoa minta kepada Allah diganti. Karena doa itu luar biasa, yang kita tidak bisa terpikirkan bagaimana ijabah Allah kepada kita itu luar biasa dalam doa. Karena doa itu silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Kemudian yang keempat, kuatkan tawakal. Sandarkan diri kepada Allah. Justru ketika sakit itu makin rajin ibadah. Ketika kita miskin itu kesempatan untuk ibadah, hadir di majelis taklim. Kan itu banyak waktu, Bu. Sebab kalau seandainya sudah kaya, kerjanya banyak sana sini, tidak ada waktu sholat duha, tidak ada waktu sholat malam, tidak ada waktu berzikir, baca Quran, hadir di majelis taklim. Ambil itu, mumpung lagi susah, ini ada waktu. Makin dekat kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah. Dan yang kelima, memiliki tekad yang tinggi, cita-cita yang luas. Dan itu kita bisa melihat. Saya itu punya tetangga, Bu, di kampung, tapi dia terkena penyakit stroke, ya. Tapi dengan kegigihannya, Bu, dia tidak pernah putus asa. Dia obati sendiri. Dia tetap datang ke masjid. Stroke itu, Bu, karena masih bisa jalan. Setiap hari dia olahraga. Pokoknya dia ada keinginan untuk sembuh. Akhirnya Allah takdirkan sembuh, Bu. Karena memang tekad yang tinggi itu pasti akan menghasilkan kebaikan di dalamnya. Dan yang lebih penting juga yang keenam, sabar dan juga bersikap tenang. Jangan gerasa-gerusu. Ya, sabar. Pasti ada waktunya. Tidak mungkin Allah itu menciptakan kita ini dalam satu kondisi, mustahil. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu diputar-putar Allah, kadang senang, kadang tidak, kadang stres, kadang bahagia, kadang berkumpul, kadang berpisah, kadang sakit, kadang sehat. Itulah manusia, berputar-putar aja di situ tuh. Kadang usaha lancar, kadang usaha seret. Maka sabar dan tenang, bersikap tenang. Kemudian juga tumbuhkan sifat optimis. Enggak boleh pesimis, itu enggak boleh. Insya Allah tidak ada apa-apa. Insya Allah sembuh. Insya Allah berhasil. Insya Allah bisa. Pokoknya seperti itu. Tumbuhkan sifat-sifat seperti ini. Jangan ngeluh dulu. Aduh, kayaknya nggak mungkin sembuh. Nggak mungkin berhasil. Nggak mungkin ini, nggak mungkin terus. Nanti nggak mungkin betul tuh kan. Nah, makanya jangan kemudian bersikap seperti itu. Cobalah optimis terus. Tafaul dalam bahasa Arab itu. Kemudian untuk menenangkan sedikit kalau kita terkena musibah itu, coba pandanglah, Bu, sejarah-sejarah para ulama, sejarah-sejarah para nabi. Ambil ibrah dari mereka. Kalaupun Allah memberikan ujian kepada kita, toh juga para nabi juga diberikan ujian, para sahabat juga sama, bahkan mereka lebih berat dibandingkan kita, supaya kisah-kisah itu menjadi tentara-tentara Allah yang bisa menenangkan hati kita. Dan tentunya yang terakhir, bekali dengan takwa dan ibadah yang lebih rajin lagi. Boleh jadi itulah penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan semua urusan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu
Namanya putus asa itu kan ada tingkatan-tingkatannya, Bu. Tetapi yang paling bahaya, ini yang paling bahaya nih, yang dimaksudkan pengarang dalam kitab Al-Kabair ini, dari dosa besar yang ke-69 itu, maksudnya yang paling bahaya dalam bab putus asa itu adalah ketika putus asa dari maghfiratillahi wa rahmati, dari ampunan dan rahmat Allah. Ini paling bahayanya putus asa. Orang kalau putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa-dosanya tidak akan diampuni karena terlampau banyak maksiat yang dilakukannya. Ini yang paling bahaya, karena putus asa yang seperti ini itu menghalangi taubat. Kalau sudah dia putus asa bahwa tidak mungkin diampuni, ini menghalangi taubat. Tetapi Bu, Ibu harus paham, jangan pula kemudian kita itu terlampau putus asa, dan juga jangan pula kebalikan dari putus asa. Apa itu, Bu? Aman dari makar Allah. Kenapa kamu jarang ibadah, gak pernah sholat, datang Ramadan tak mau puasa? Kan Allah itu penyayang. Lihat tuh, ada wanita Bani Israel pelacur, dia ngasih minum anjing masuk surga katanya. Aku kan nggak pelacur katanya. Bayangkan, Bu, ada orang kayak gitu, Bu. Ya, aku orang baik-baik kan gitu. Bukan anjing yang ku kasih makan, tetangga ku kasih minum. Masa dia masuk surga saya tidak, katanya. Ada orang yang merasa aman dari makar Allah tuh, Bu. Dia tidak sadar bahwa di sana juga ada hadis, ada perempuan gara-gara seekor kucing masuk neraka kan, Bu. Yang satu gara-gara seekor anjing masuk surga, yang satu pula gara-gara seekor kucing masuk neraka. Yang satu ngasih minum anjing masuk surga, yang satu nggak ngasih minum dan makan sampai mati kucingnya masuk neraka kan. Kenapa kemudian harus seimbang tuh? Supaya kita tidak aman dari makar Allah, dan juga supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Aman dari makar Allah menjadikan kita meremehkan ibadah, dan putus asa dari rahmat Allah menjadikan kita malas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa saja meninggalkan ibadah jadinya. Maka inilah di antara hal yang sangat bahaya, yang kalau bisa dihindarkan, karena ini putus asa dari dosa besar. Yakini bahwa rahmat Allah itu luas. Cobalah pandang ke kaca badan kita itu. Siapa yang ngasih pandangan? Siapa yang ngasih pendengaran? Siapa yang ngasih kecantikan, ketampanan, kesehatan badan, dan begitu seterusnya? Siapa yang membentangkan alam semesta ini? Siapa yang menjadikan bumi tidak bergerak sehingga kita bisa membangun rumah tidak ada yang roboh? Kita bisa berjalan dengan seimbang. Kita punya kendaraan ke sana kemari. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berdandan, macam-macam. Itu kan semua nikmat dari Allah itu. Allah sayang, menunjukkan Allah sayang kepada kita. Jadi ketahuilah bahwa sayangnya Allah itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hindari keputusasaan itu, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di balik apapun musibah yang kita derita itu pasti ada kebaikan, karena itu adalah pilihan Allah kepada kita. Itu lebih baik dibandingkan pilihan kita kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya.
Ya, ada pertanyaan di sini. Pada saat kita melihat dan merasakan ketidakadilan pada ulil amri, penguasa maksudnya, dan hal tersebut membuat kita tidak redha kepada beliau, apakah ketidakredhaan kita terhadap beliau tersebut kita dituntut di akhirat dan bisa berpengaruh pada timbangan amal kita? Iya, kewajiban kita mendoakan penguasa. Kewajiban kita mendoakan penguasa. Tidak boleh kita selama dia masih menjadi penguasa lah ya. Kecuali kalau sudah tidak berpenguasa lagi. Selama dia masih menjabat menjadi penguasa, maka akidah ahli sunnah berlaku hukum-hukum terhadap hak-hak kita kepada penguasa. Menghormati, menghargai, mendoakan kebaikan, tidak melakukan pemberontakan, dan begitu seterusnya. Ya, kalaupun kita ini tidak suka dengan penguasa kita karena ada hal-hal yang mungkin dia lakukan, anggaplah kezaliman yang dia lakukan kepada kita, maka kita harus sabar. Karena Rasul yang mengatakan kepada orang-orang muhajirin, kepada orang-orang Ansar, bahwa nanti akan ada penguasa yang datang kepada kalian mengambil hak kalian dan kalian tidak mengambil hak dia. Kata Rasul, sabarlah sampai kalian temui aku di telagaku. Sabarlah sampai kalian menemui aku di telagaku. Maka kewajiban kita, kalau bisa menasihati, nasihati, tapi bukan di mimbar-mimbar bebas. Karena itu bukan akidah ahli sunnah. Tetap yang namanya kemungkaran kita harus benci kan. Bukan hanya penguasa saja, siapapun yang melakukan kemungkaran depan kita wajib kita benci. Dan wajib kita robah kemungkaran itu. Bisa dengan kekuasaan, tangan kekuasaan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan doa. Lah apa yang bisa ibu lakukan kepada penguasa kita ini? Ibu tidak dekat dengan dia, ibu juga tidak punya kekuatan untuk merubahnya. Ya paling tinggi doakan, Bu. Doakan supaya penguasa kita dapat hidayah. Mereka juga manusia yang boleh juga tergelincir. Kita juga sama seperti itu. Makanya kalau seandainya masyarakat ini baik, insya Allah penguasanya baik loh, Bu. Tapi kalau masyarakatnya bejat, itu penguasanya bejat juga, karena kan pemimpin itu diambil dari masyarakat. Sebab kalau masyarakatnya ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, orang soleh, tidak mungkin juga mengangkat pemimpin yang tidak ibadah kan, bukan ahlinya. Karena pemimpin itu kan cerminan rakyat, Bu. Tapi apakah kemudian ketidakridhaan akan dituntut? Ya tidak ridhonya. Kenapa? Kalau tidak setuju dengan kemungkaran, ya hendaklah itu sebuah kebaikan. Memang kita tidak suka dengan sebuah kemungkaran kan, maka tidak ada berpengaruh. Ya justru itu yang harus kita lakukan. Kalau penguasa kita zalim, ya kita tidak suka. Tapi ketidaksukaan kita itu bukan berarti kemudian kita melakukan pemberontakan. Tidak. Tetap kita mendoakan doa yang baik sebagaimana ucapan Abdullah ibn Mubarak dan Imam Ahmad, "Lau kana li da'watun mustajab la da'autu haula." Kalau seandainya aku punya doa yang diijabah Allah, tentu aku akan doakan kebaikan kepada mereka, para penguasa itu, karena baiknya mereka juga baiknya kita. Wallahu a'lam. Kemudian bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, saya sedang berusaha untuk menambah ibadah sunnah saya. Tapi ketika saya sudah berniat, tapi ada saja halangannya. Apakah itu karena dosa-dosa saya, Ustaz? Kalau orang berniat melakukan ibadah, kemudian tidak jadi melakukan ibadah karena ada uzur, maka dia tetap mendapat pahala. Ibu dapat pahala. Contoh, ibu ada niat dari rumah mau ngaji ke sini, ke Masjid Salahuddin di sini. Qadarullah pula suami pulang dari pekerjaan, entah sakit, entah minta diurut, tak apalah, pokoknya menjadikan ibu lebih mementingkan suami dan tidak datang ke sini, dan itu yang benar. Maka ibu sudah dicatat pahala 1. Tapi kalau ibu bisa hadir, dapat pahala 2, melangkahkan kaki ke tempat pengajian, dapat ilmu juga. Ya.
Tetapi kalau maksudnya terhalang itu bukan uzur-uzur, tiba-tiba datang malasnya, ya boleh juga itu karena gangguan setan kan Bu. Udah ada niat kok jadi malas, itu harus dilawan setannya itu. Ya. Wallahu a'lam. Bismillah, afwan Ustaz. Bertanya, saya punya sahabat single parent, tinggal bersama ibunya yang juga janda. Berarti berdua sama ibunya. Beliau menumpangkan saudara laki-laki dari jalur neneknya di lantai 2 rumahnya. Bolehkah seperti itu Ustaz? Saudara dari nenek itu enggak mahram Bu. Ya. Jadi kalau bukan mahram tidak boleh hidup satu rumah. Tapi kalau 2 rumah ya enggak apa-apa, umpamanya rumahnya 2 atas bawah, yang ibu dengan anaknya di bawah, yang itu di atas, dan tidak ada campuran, tidak ada ikhtilat, ya tidak ada masalah. Jangan itu ipar saja tidak boleh satu rumah, karena kata Rasul mengatakan alhamul maut, ipar itu kematian. Ya, jadi kalau yang bukan mahramnya tidak boleh satu rumah. Wallahu a'lam. Ya, ini saya yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.